Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Assalatu muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala serta limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali kita bisa berkumpul bermajlis bersama guna melanjutkan pembahasan kita, pembahasan penjelasan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah, yaitu rukun iman yang 6. Dan alhamdulillah kita sudah membahas rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita sampaikan poin yang pertama dari kandungan mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-imanu biwujudihi, mengimani wujudnya Allah, mengimani adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita jelaskan ya, dalil-dalilnya dari penjelasan yang kita sampaikan, yaitu dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin ajma'in. Sudah kita sampaikan dalil
dalil yang menunjukkan akan adanya Allah. Kita sampaikan 4 macam penunjukan dalam pertemuan yang lalu. Ada penunjukan fitrah. Yang pertama dilalatul fitrah. Ada yang kedua dilalatul aqli, penunjukan akal akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dilalatus syar'i, penunjukan syar'i, syariat akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dilalatul hissi, penunjukan secara indera akan adanya Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini sudah kita jelaskan masing-masingnya dalam pertemuan yang lalu, ya, dalil-dalil yang menunjukkan akan poin yang pertama dari keimanan kepada Allah yang harus ada pada iman kita kepada Allah, yaitu sekali lagi al-imanu biwujudillahi ta'ala, mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya dari perkara yang harus ada, ya, dari keimanan kita kepada Allah setelah mengimani wujudnya Allah. Yang kedua adalah al-imanu bi rububiyyatihi, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkan Allah dalam rububiyah ini tadi. Ini perkara yang kedua yang harus ada dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, yaitu al-imanu bi rububiyyatihi, mengimani rububiyah Allah dan mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, rububiyah ini diambil dari kata-kata Rabbun, ar-Rabbu. Ya. Kita semua sering dalam doa-doa kita menyebut-nyebut nama Allah ini, ya, Rabbi, ya, Rabbi. Atau kadang didatang lafaz Rabb ini dalam bentuk mudhof ilaih, ya, bergandeng dengan isim yang lain seperti Rabbul Alamin, begitu. Dari sini diambil kata rububiyah tersebut. Yang ini pembahasannya adalah berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya, mengimani rububiyah makna secara globalnya adalah mengimani perbuatan Allah dan mentauhidkan Allah, hanya Allah saja yang kuasa, yang mampu melakukan perbuatan tersebut. Ini makna dari rububiyah. Kalau kita membaca ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, kita akan dapati sekian banyak perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menciptakan, menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini seluruhnya, dan segala sesuatu yang selain Allah adalah makhluknya Allah. Ini contoh, ya, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk kita di dalamnya. Dan Allah juga yang memberikan rezeki, ya, ini juga termasuk perbuatan Allah, mengimani Allah yang memberikan rezeki, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan air hujan, ya. Hanya Allah saja yang menurunkan air hujan. Kemudian lewat perantara sebab air hujan tersebut, ya,
Dengan hikmahnya Allah tumbuhkan sekian banyak tanaman-tanaman, ya, benih, ya, dari makanan pokoknya, gitu, padi dan yang semisalnya. Demikian pula sayur-sayurannya, buah-buahannya, sekian banyak pohon-pohon, ya, tanaman, tumbuhan, rezeki bagi kita seluruhnya. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Ini juga termasuk rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga contohnya nanti kita bahas ya dengan dalil-dalilnya. Ini makna-makna global dulu biar kita bisa paham. Termasuk juga rububiyah adalah Allah yang memiliki, menguasai, merajai alam semesta ini seluruhnya. Ya, walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah saja mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah segala apa yang di langit dan yang di bumi. Memiliki, merajai, menguasai, ini termasuk rububiyah Allah. Yang kita imani hanya Allah saja. Kemudian termasuk juga rububiyah Allah yang mengatur, ya, mengatur alam semesta ini seluruhnya. Ya, semua terjadi dengan masyiahnya Allah. Dengan masyiahnya Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma sa'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, ya, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tidak terjadinya karena Allah enggak menghendakinya, bukan karena Allah lemah. Bukan karena Allah lemah, gak bisa menjadikannya, bukan. Tapi karena Allah gak menghendaki terjadi. Semua yang di alam ini dalam masyiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari berjalan, ya, berjalan, beredar, terbit, tenggelam dengan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam silih berganti dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bulan, ya, bintang-bintang, semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa keluar satupun dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai matahari aja itu kalau Allah bilang berhenti, ya berhenti dia, nurut, ya. Dan itu pernah terjadi dalam hadis tentang kisah seorang raja dahulu yang berjihad, berperang menghadapi musuh, ya. Kemudian musuh hampir kalah, tapi matahari sudah mau tenggelam. Padahal kalau sudah tenggelam dalam aturan perang itu gak boleh lanjut perangnya, besok lagi. Ini musuhnya sudah mau kalah, sudah terdesak, sedikit lagi menang, nanti matahari mau tenggelam. Kalau keburu tenggelam, berhenti perangnya. Besok ya sudah sehat lagi, kuat lagi. Akhirnya nabinya berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan matahari, yang milikinya, yang menguasainya, yang ngaturnya untuk berhenti sebentar sampai musuhnya bisa dikalahkan. Itu rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pengaturan alam semesta. Sampai api yang asalnya panas membakar, memberangus. Kalau Allah katakan dingin, kamu dingin, Nabi tadi, tidak membakar. Seperti kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam
Allah katakan kepada api yang membakarnya, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi kamu dingin, ya, sejuk, selamatan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim pun walaupun dohirnya dilemparkan ke api yang panas, tidak sedikit pun termudoroti dengan api tersebut. Ini namanya rububiyah, yang bisa menghentikan badai, ombak, angin, puting beliung, seterusnya, musibah, bencana alam, tsunami, gempa, badai di tengah laut, semua dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bisa menghentikannya. Ini gambaran rububiyah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tangannya lah segala macam kebaikan-kebaikan itu. Semuanya bergantung kepada Allah. Kita cuma bisa berencana, tapi Allah yang punya keputusan. Ini namanya rububiyah. Nanti kita bahas dari dalil-dalil Quran dan hadis. Jadi, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak dan juga para ibu seluruhnya, hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengimani Allah itu ada, beriman kepada wujudnya Allah, yang kedua yang harus ada dalam iman kita kepada Allah adalah mengimani rububiyah Allah seperti yang secara global sudah saya jelaskan tadi. Nanti kita bahas dengan dalil-dalilnya. Ini pengertian secara global lebih dahulu tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, mengimani rububiyah Allah ini termasuk fondasi dasar ma'rifatullah yang paling pokok, yang paling urgen, yang nanti semua dari amal ibadah itu bisa jadi berpijaknya pada pengenalan akan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia mengimani rububiyah Allah dan mengkaitkannya dalam ibadah, dalam keseharian kita. Ini merupakan perkara yang sangat urgen, sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, bahkan kehidupan manusia secara umum. Tanpa sandaran ini, tanpa keyakinan iman ini tadi akan rububiyah Allah, seorang akan gelisah, akan gundah, akan sulit untuk menggapai kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan hidup. Tapi seorang yang mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah dalam rububiyah tersebut, ini adalah sumber kebahagiaan. Karena kita itu hidup mesti harus punya pegangan. Orang bilang gitu, harus punya pegangan hidup. Kalau tidak kenal Allah dengan kesempurnaannya tadi, akan bingung, akan gundah. Dia bisa jadi akan berpegangnya dengan suatu yang tidak pantas, suatu yang tidak layak, suatu yang tidak ada dalam bergantung bersandar kepada itu ketentraman, kenyamanan. Karena siapa dia di bawah selain Allah? Kan berarti masih makhluknya Allah juga, masih dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan seorang bertumpu bersandar pada keimanannya. Allah lah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, menguasai alam semesta ini seluruh. Allah yang maha kuasa. Bersandar kepada itu tadi. Makanya kalau kita bahas misalkan tawakal, tawakal itu bukan hanya bersandar pasrah kepada Allah, titik. Lah,
Kalau kita bahas dalam pembahasan para ulama kita, nanti tawakal itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Dan tingkatan yang pertama yang paling mendasar, tawakal itu harus tegak di atas pengenalan, ya, ilmu, mengimani akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau cuma sekedar tawakal tapi nggak mengimani, nggak mengenal Allah dalam kesempurnaannya, ini tawakalnya nol. Cuma di mulut ibarat. Ngomongnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Tapi jimatnya ketinggalan, bingung. Ada lisannya Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Ya, aku bertawakal kepada Allah. Tapi apa? Ternyata lisan tok. Tapi kalau dia mengenali Allah Maha sempurna, Maha kuasa tadi, ya, yang menciptakan, yang memiliki, mengatur alam, tidak ada satupun yang bisa mencegah. Kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah mencegah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Ini kan apa? Ketenangan. Allah yang maha kuasa, semua dalam pengaturan Allah, semua tunduk patuh dengan pengaturan Allah. Ini kan akan jadikan seorang Jawa tenang, nyaman ketika hatinya bersandar kepada Allah. Kalau kita baca semisal Zulsikin saja dalam penjelasan tentang tawakal dalam kitab Salah Satu Usul, dia mengatakan tawakal itu bersandarnya hati kepada Allah, ya, dalam kita meraih segala apa yang merupakan kemanfaatan, atau dalam kita menghindar dari segala macam kemudaratan, disertai keyakinan bahwasanya Allah benar-benar mencukupi, ya, dalam peraihnya apa saja kita harapkan dari kebaikan-kebaikan, dalam terhindarnya apa saja mudarat bahaya yang kita khawatir, kita takut. Allah mencukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini di situ ada sumber ketentraman, kenyamanan. Anak kecil, ya, dia merasa nyaman kalau dari pangkuan bapaknya, ya. Anak kecil kan artinya bapaknya lah, belum ngerti yang lebih. Jadi dia tuh main kemana, kalau di situ ada bapaknya, dia terasa nyaman. Apalagi sudah dipangku sama bapaknya, dia takut dengar apa, ada suara apa yang gangguin dia, lari ke bapaknya. Kalau sudah dekat bapaknya, aman, bilangnya begitu. Ini manusia dalam tawakalnya kepada Allah lebih, ya, lebih daripada tadi. Seorang anak merasa nyaman, tenang kalau sudah dekat sama bapaknya, di pangkuan bapaknya. Kita saja kalau misalkan dekat sama pejabat, nih sudah dikasih apa ya, semacam ada surat khusus, mau kemana-mana bawa surat saya, ketemu apa urusan apa, tunjukkan surat saya. Hanya merasakan kita mau kemana-mana sudah ada dukungan seorang yang punya kuasa, punya kedudukan, punya jabatan, punya kekuatan, yang kita sudah pasrahkan sama dia, dah bereslah sudah urusan. Hanya kita itu harusnya kepada Allah lebih lagi, dan ini nggak mungkin terwujud kalau seorang itu kosong dari keimanan akan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat orang-orang yang tidak memahami hakikat keimanan kepada Allah, terutama ini imannya rububiyah, hatinya gundah, hatinya galau, ya, hatinya gelisah, ya. Karena apa? Kepasrahannya ini tidak didasari ilmu, bahkan ada tadi sampai dia bersandarnya kepada selain Allah. Yang itu sebenarnya nggak cocok kalau dia kembali ke akal sehatnya, kan? Nggak cocok, nggak sesuai. Ya.
Karena apa? Kok bersandarnya sama makhluk? Bisa apa dia? Kuasa apa dia? Padahal yang dia hadapi problemnya lebih besar, lebih banyak. Ya, urusannya sangat besar. Bagaimana bisa disandarkan hanya kepada makhluk? Jadi nanti pembahasan ini termasuk yang sangat mendasar, mengenali kesempurnaan Allah dalam rububiyahnya. Disitulah nanti kunci kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan hati seorang hamba. Antum berdoa, antum minta tolong, antum minta perlindungan, ya, antum tadi tawakal, pasrah, ya, dan seterusnya, minta bantuan, istighosah, tadi isti'anah, isti'adzah, ya, berdoa dan seterusnya. Itu nyaman ketika ditujukan kepada Allah. Mengapa? Emang Allah yang kuasa, emang Allahnya mampu. Yang selainnya tidak ada kuasa tersebut, tidak ada kemampuan tersebut. Ini urgensi yang pertama dari mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, masalah muslimin, pembahasan ini semakin penting pada masa kita sekarang ini, ketika manusia itu sudah banyak sibuk dengan urusan dunia, sudah banyak melupakan Allah, jauh dari Allah, jauh dari ilmu pemahaman yang benar tentang hakikat keimanan. Kita jumpai orang yang ahli dunia itu, kadang dia bersandarnya itu bukan kepada Allah, bersandarnya kepada apa? Pinternya, kerjanya, usahanya, gitu kan? Padahal ini nanti apa tinjau dalam masalah akidah, di sini termasuk penyimpanan. Tidak ada itu bersandar kepada Allah, dah pasti sukses, pasti berhasil. Yang megang saya kok menjalankan gitu. Seperti Korun. Apa kata Korun? Ketika dia memperoleh harta yang sangat banyak, wa inna mafatihahu la ta'unu bil usbati ulil quwwah. Kunci gudangnya Korun, kuncinya ya, bukan hartanya, gak sanggup diangkat sekelompok orang yang perkasa, orang yang kuat. Kuncinya apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Hanyalah aku mendapatkan ini semuanya karena ilmu yang ada padaku. Lihat, ini ucapan kufur. Bedakan dengan ucapan Nabi Sulaiman. Ya, ketika singgah sana Ratu Bilqis, yang ratunya masih perjalanan, belum nyampe dari Yaman, ya, mau menuju tempat istananya, kerajaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngomong kepada anak buahnya, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis? Ayyukum ya'tini bi arsiha qabla ayatuni muslimin. Sekejap mata, belum kedip matanya sudah ada di hadapannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Ya, yang satu Korun, ya, jauh dari keimanan, yang ahli dunia, megah, mewah, sekian banyak harta. Ini sebenarnya nggak kalah juga nih Sulaiman ini. Tuhan apa? Ketika dapat karunia tadi, yang satu mengatakan inna ma'udituhu ala ilmin indi, disadarkan kepada ilmunya, kerjanya, usahanya, giatnya, paham batinnya, itu ada. Bahkan kadang ujub, sombong, bangga diri, ya. Kalau sudah saya pegang pasti sukses. Kalau nggak ada saya, hancur itu sudah perusahaan, nggak berdiri itu masjid itu kalau nggak ada saya. Itu lupa semua itu fadilah dari Allah, Zat yang maha kuasa, yang di tangannya segala macam kebaikan.
Ya, la mu'tiya lima manakta, ya, la mani'a lima, apa ayatnya, apa zikirnya itu, tidak ada yang bisa memberi kalau dia sudah menahan, tidak ada yang bisa menahan kalau dia sudah memberi. Coba di sini kan kelihatan mana yang memahami hakikat keimanan, mana yang jauh dari hakikat keimanan. Jadi ketika zaman ini sudah masya Allah berbangga-bangga dengan anak, dengan harta, dengan rumah, dengan mobil, ya, dengan jabatan pangkat, sangat penting untuk dibahas al-iman bi rububiyatillah, mengimani rububiyah Allah, sehingga orang itu apa? Akan semakin bersyukur, mengenali hakikat sesuatu secara sesungguhnya. Qulillahumma malikal mulki, Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah wahai Nabi Allah, ya Allah, Qulillahumma malikal mulki. Ya Allah, ya, di tanganmu lah, engkaulah pemilik, malik, ya, penguasa, raja, mulki, kerajaan alam semesta ini seluruhnya. Tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya. Engkau berikan kerajaan kepada siapa kau kehendaki, engkau cabut kerajaan dari siapa kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau muliakan siapa kau kehendaki, engkau hinakan siapa kau kehendaki. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan-kebaikan itu. Kalau ini sudah tertanam di hati seorang hamba, dia akan benar-benar bisa mewujudkan ubudiyahnya, penghambaannya di tangan Allah kerajaan alam semesta ini. Allah berikan kepada seorang kehendaki, Allah cabut dari seorang kehendaki, Allah muliakan yang Allah kehendaki, Allah hinakan yang Allah kehendaki. Di tangannya segala macam kebaikan. Udah, harapan berasal Allah, lepas semuanya, tidak perlu, hanya kepada Allah saja. Ya, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Ya, mensilih bergantikan siang dan malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yaitu silih bergantinya umat dan generasi. Ya, wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Dan engkau berikan rezeki, ya, kepada siapa yang kau kehendaki tanpa hitungan. Rezeki Allah tidak berbanding lurus dengan kerja, dengan pintar, ya, enggak semata-mata karunia. Ada orang sudah kerja terus, kerja keras, keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, gak kenal panas, gak kenal hujan, ya iri aja dia. Ada yang sekolah sampai mungkin S1, S2, S3, tapi tidak berbanding dengan itu karunia Allah. Sampai ada cerita seorang itu punya teman kuliah, bareng-bareng kuliah. Yang satu ini gagal kuliahnya, dan ini lanjut. Ternyata yang gagal ini besok malah punya perusahaan. Yang lanjut ini kerja sama yang gagal tadi jadi anak buahnya. Ada nggak cerita kayak gitu? Ngerti saya, dia itu dulu sekolah sama saya. Dia itu dulu cuma tukang somai, saya ngerti betul itu. Sekarang ngerti under. Sekolahnya agak lulus dia itu, bodoh di sekolah, ngerti betul saya. Ini loh, kalau kita paham rububiyah, subhanallah,
Semakin penting itu untuk dijelaskan kepada umat agar mereka bersandarnya hanya kepada Allah, tidak kepada sebab-sebab dari kayak Allah. Nah itu kekufuran. Ini kekufuran. Apa yang dijelaskan loh? Allah itu mahosab nabihi wa bidarihil ardo. Kami tenggelamkan dia, rumahnya, hartanya ditelan bumi. Kalau ada harta di bumi namanya harta korun. Soal ayatnya korun dari Indonesia jadi karun. Kok jadi kan? Kita Abdul Qadir jadi Abdul Qadir. Itu ada ayatnya. Ya. Jadi ketika masa seperti ini, Masya Allah, zaman orang bersandarnya kepada kerja, usaha, pendidikan gitu ya, giat lupa kadang dengan semua dalam pengaturan Allah. Ketika sukses disandarkannya kepada kerja, usaha, pinternya, giatnya. Siapa dulu yang ngurusi, siapa dulu yang megang, jauh dari awal tuh ya bersyukur, kembalikan semua kepada Allah. Penting untuk kita bahas. Ya, kemudian yang ketiga, pembahasan uluhiyah. Pembahasan uluhiyah nanti poin yang ketiga dalam kandungan iman kepada Allah. Itu dasarnya pembahasannya rububiyah dulu. Coba sekarang kalau kita ditanya, mengapa hanya Allah yang berhak satu-satunya diibadah? Kenapa? Yang sudah ibadah sama Allah ditanya misalnya, ngapa kok ibadah itu hanya kepada Allah saja? Ngapa hanya Allah saja yang berhak diibadahi? Jawabannya Ar-Rabbu huwal ma'bud. Karena hanya Allah yang punya sifat rububiyah. Makanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Jadi tangga untuk bisa sampai tauhid ibadah hanya kepada Allah harus dulu mengimani rububiyah Allah. Kalau orang sudah nggak ngimani rububiyah Allah, susah diajak ibadah hanya kepada Allah. Dia meyakini ada selain Allah kok yang bisa ngasih, yang bisa memberi, bisa memberi manfaat, bisa nolak mudarat. Ini kan apa? Kesalahan rububiyah. Kalau sudah seperti ini, gimana dia bisa diajak bersandarnya hanya kepada Allah? Sedang dia meyakini ada selain Allah yang kayaknya itu sudah lepas di luar kuasa Allah, bisa karep-karep dhewe. Beri manfaat ora mudarat. Ada keyakinan sebagian orang-orang sufi wali-wali kutub. Wali kutub, jadi waktu itu ada majelis sendiri ikut ngatur alam. Nah, jadi hujan, kemarau, bencana itu lewat majelisnya para wali itu tadi. Ini seorang anaknya laki-laki, perempuan, subur apa mandul, kaya apa miskin, itu lewat majelisnya para wali-wali kutub. Ini kan sudah parah ini kerusakannya. Dan antum ajak minta hanya kepada Allah, dan susah. Dia meyakini ada selain Allah yang memiliki pengaturan, punya kuasa juga. Padahal kalau kita kembalikan pelepasan tauhid, semua adalah kuasa Allah. Ya ada yang bisa beri manfaat malah mudarat itu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Begitu. Orang lupa takut sama jin, takut sama setan. Gimana coba ngobatinya? Tanya sama dia, apa enggak ada yang lebih hebat dari jin itu? Dari setan itu. Ya ada lah, siapa yang menciptakannya lebih hebat dan lebih kuat. Iya, selesai. Jadi ketika dia meyakini ini bisa bertindak sendiri, berbuat sendiri, datangkan manfaat nolak mudarat di luar pengaturan Allah, itulah susah diajak tauhid uluhiyah. Sudah rusak rububiyah. Makanya dalam surat Al-Baqarah
ayat 21-22 Allah mengatakan apa? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, u'budu, ibadahilah oleh kalian Rabb kalian. Siapa Rabb ini? Rububiyah tadi. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yaitu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Lanjutan ayatnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian yang telah menjadikan bumi ini terbentang. Wassama abina, dan menjadikan langit sebagai atapnya. Lihat itu langit, Allah yang ciptakan bangunan tanpa tiang. Siapa yang pernah nemu tiangnya langit? Itu yang diibadahi. Ya, terus apa? Ja'ala sama binaan wa anzala minas samai mana? Yang menurunkan dari atas air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang mengeluarkan samarot, tanaman, buah-buahan, sayuran, dengan sebab air hujan tersebut dari benih yang kita tanam. Itu yang diibadahi. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan al-khaliqu li hadhil asya' huwa al-mustahiqu lil ibadah. Pencipta alam semesta ini seluruhnya, dialah yang berhak untuk diibadah. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Pemilik sifat rububiyah itu dia satu-satunya yang tidak diibadah. Kalau rububiyah sudah hilang, susah kita ngajak uluhiyah. Tapi kalau dia punya rububiyah, ini sudah jadi apa? Senjata kuat untuk mengilzamkan kepadanya. Kalau kamu sudah mengimani Allah satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam semesta, nggak ada sekutu baginya, berarti kamu hendaknya juga beribadah hanya kepada Allah saja. Sebagaimana Allah bersendirian dalam menciptakan, memiliki, menguasai, mengatur alam semesta, demikian bahwa Allah bersendirian dalam hak untuk diibadahi. Ini urgensi mempelajari rububiyah, sumber kebahagiaan. Kalau nggak punya akidah ini, nggak ada kebahagiaan, nggak ada ketentraman. Kuda terus gontak-ganti pegangan. Yang kemarin batu, sekarang kayu, besok keris, besok jin, besok lagi dukun yang ini kalah, dukun yang menang, kalah lagi dukun. Gak tentram hidupnya itu, gak ada pegangan yang kuat. Tapi kalau dia punya akidah rububiyah, dia hanya bersandar kepada Allah dan tidak akan tertipu. Coba seandainya orang di tengah laut dihantam ombak yang keras, angin puting beliung, badai, perahunya ombang-ambing mau tenggelam. Kemudian orang-orang yang pada teriak semua, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, audisna, 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 bantu kami, bantu. Kemudian diam badainya, selamat. Gimana itu? Yakin Syekh Abdul Qadir itu yang memberikannya? Kalau antum nggak kokoh rububiyahnya, antum jadi musyrik gitu, kena subhan. Betul juga tuh, buktinya berhenti. Kayak orang minum air kencing kemudian sembuh, antum yakin langsung air kencing itu obat? Kalau antum ngerti ilmunya nggak percaya, itu kebetulan aja, itu nggak ada sisi ilmiahnya, nggak ada air kencing jadi obat. Dan Allah sudah naskan dalam Quran. Ya Allah yang turunkan penyakit, Allah juga turunkan obatnya. Obatnya ada di yang haram. Pertama ini, kalau ada orang berobat dengan yang haram sembuh, kita tidak tertipu. Lo tanya sama Mbah Dukun sembuh, gimana? Itu percaya apa sama Mbah Dukunnya?
Ini loh, intinya kita benar pegangi ini rububiyah. Ya, tidak tertipu dengan hasil. Orang nyolong berhasil atau kemudian boleh nyolong. Ya, kita itu yang dituntut malah cara sebetulnya. Gimana caranya sesuai syar'i. Adapun hasil bukan urusan kita. Ya, hasil itu kuasanya Allah. Fadilah dari Allah. Tugas kita bekerja berusaha sesuai dengan syar'i. Tujuan yang bagus, tempuh dengan cara yang bagus. Ini yang saya ajarkan. Bukan tujuan yang bagus menghalalkan semua cara. Itu mah Yahudi. Kalau Islam itu tujuan yang bagus, raih dengan cara yang bagus juga. Kita nggak tertipu dengan hasil. Berhasil caranya salah, nggak teruji. Nggak teruji. Ya. Karena kita tuntutnya apa? Kerja, usaha. Ada dulu kita punya santri, tadinya orang sufi, pengaruh sufi, nyantri, sempat Masya Allah bikin heboh dia itu ketika nyantri. Karena tadinya pemuda yang diharap-harapkan untuk menggantikan itu tadi. Kok tobat? Ya. Ini yang kita lihat bahwa ini tobat, ngaji masuk ke pesantren. Tapi dia ini Masya Allah susah ternyata meninggalkan itu tadi. Apa kata dia juga? Ilmu sama kita, Pak Ustaz. Saya itu dulu sebelum kenal sunnah, kalau sholat bisa nangis, khusyuk kata dia. Kok sekarang nggak bisa ya kata dia. Mulai dia terkena keraguan-keraguan, subhan, sampai akhirnya keluar pondok, kembali seperti dulu. Kata dia apa? Tidak ada kekhusyukan dalam sunnah Allah. Bapak nggak musibah ini. Sunnah itu praktek ibadahnya Rasul. Rasul nggak khusyuk, siapa lagi yang khusyuk? Ya, itu setan. Kamu itu bisa nangis, bisa khusyuk karena sudah bersama setan. Nggak perlu digoda lagi. Ketika kamu itu sunnah, setan goda di situ, dibuat seolah-olah susah, nggak mendalam, nggak ada kekhusyukan. Itulah ujiannya. Ketika kamu itu kalau yang khusyuk nggak perlu digoda lagi, udah jadi bangunnya. Cuma tadi susah kan memahaminya kan. Jadi kita itu bukan hasil. Orang sholat merem, khusyuk boleh nggak sholat merem? Nah, dia ada sholat merem. Ya toh, itu. Pentingnya kita belajar ilmunya, cara yang benar. Dan itu sudah cukup cara tadi untuk capai hasil. Rasulullah yang praktek ini. Dan kita semua sepakat Rasul paling berilmu, paling bertakwa, paling takut kepada Allah, ya, paling mewujudkan ubudiyahnya, paling khusyuk dan seterusnya. Cukup dengan sunnah. Begitu. Baik. Itu urgensi belajar tauhid rububiyah. Nanti kita lanjutkan setelah sholat isya ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.